Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang buat teman-teman semua dalam video kali ini. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Sudah beberapa hari dan bahkan hampir seminggu saya tidak upload video. Pada kesempatan kali ini saya akan mengupload video kembali dengan materi yang berbeda. Tapi sebelum kita next ke materi sebelumnya, semoga video saya yang pertama tentang membahas negara dan pemerintahan dapat membantu teman-teman semua dalam memahami materi tersebut. Dan saya minta maaf kalau misalkan dalam video tersebut saya salah menyampaikan kata, atau ada informasi yang keliru, atau ada informasi yang kurang lengkap. Saya juga masih belajar. Mari kita sama-sama belajar. Bagi teman-teman yang mau memberikan argumen atau informasi lain, tinggal komen di bawah ya. Mari kita akan next ke pembahasan selanjutnya. Mari kita kerucuti lagi materinya. Kita akan membahas pada kali ini adalah pembagian kekuasaan dan pemisahan kekuasaan, teman-teman semua. Sebelum lanjut, siapkan buku dan alat tulis untuk mencatat poin-poin penting dalam materi ini, dan jangan lupa seruput kopi dulu biar asoy. Oke, kita lanjut. Oke teman-teman semua, mari kita masuk ke materinya. Sebelum kita mulai, pasti ada pertanyaan kan, siapa sih yang mempelopori prinsip pembagian kekuasaan ini? Mungkin teman-teman semua yang menonton video kali ini sudah mengetahuinya, mungkin waktu di SMP atau di SMA yang membahas tentang pembagian kekuasaan. Mari kita ulas kembali, mari kita belajar kembali dengan suasana yang baru. Jadi prinsip pembagian kekuasaan ini dipelopori oleh dua pemikir besar, yaitu yang pertama dari Inggris, yang kedua dari Perancis. Yang pertama namanya John Locke, yang kedua namanya Montesquieu. Dari dua pemikir besar ini akan melahirkan suatu teori yang namanya trias politika. Lebih baik kita bahas satu persatu, mulai dari pendapat John Locke dan yang kedua dari pendapat Montesquieu. Di sini ada dua perbedaan antara John Locke dan Montesquieu. Biar kita paham, mari kita bahas satu persatu dari pendapat dua pemikir besar ini. Mari kita mulai dari John Locke. Menurut sejarah, perkembangan sejarah ketatanegaraan untuk pembagian kekuasaan, pertama kali dicetuskan oleh John Locke, yang ia tulis dalam bukunya, yang judul bukunya adalah Two Treatises of Government pada tahun 1689. Mohon maaf ya kalau bacanya salah. Jadi John Locke membagi kekuasaan itu menjadi tiga fungsi. Pertama legislatif, yang kedua adalah eksekutif, dan yang ketiga adalah federatif. Mari kita bahas satu persatu apa sih yaitu legislatif, apa itu eksekutif, dan apa itu federatif. Oke, yang pertama yaitu kekuasaan legislatif. Kekuasaan legislatif adalah suatu kekuasaan yang tugasnya untuk membuat peraturan atau undang-undang. Yang kedua adalah kekuasaan eksekutif. Kekuasaan eksekutif ini berfungsi untuk melaksanakan undang-undang yang di dalamnya sudah termasuk kekuasaan dan mengadili. Dan yang ketiga menurut John Locke yaitu kekuasaan federatif, yaitu kekuasaan yang tugasnya untuk menjaga negara dari dengan menjaga hubungan antar negara, seperti melakukan aliansi antar negara dan semacamnya. Jadi bisa dibilang sebagai hubungan luar negeri. Itu menurut John Locke dari pembagian kekuasaan yang menurut dia ia tulis dalam bukunya tersebut. Selanjutnya, konsep pemisahan kekuasaan ini yang berasal dari John Locke itu dikembangkan kembali oleh seorang pemikir yang namanya adalah Montesquieu, yang ia tulis pemikirannya tersebut dalam karyanya yang judulnya adalah The Spirit of the Laws. Jadi Montesquieu ini mengembangkan kembali apa yang telah diberikan oleh John Locke. Tetapi sama sebenarnya, Montesquieu membagi kekuasaan ini menjadi tiga. Yang pertama legislatif, yang fungsinya untuk membuat peraturan atau perundang-undangan, dan yang kedua ini ada yang sedikit berbeda, yaitu kekuasaan eksekutif, yang fungsinya untuk menyelenggarakan undang-undang, tapi menurut Montesquieu ia lebih menekankan pada politik luar negeri. Dan yang ketiga ini yang berbeda, yaitu kekuasaan
yudikatif yang fungsinya adalah mengawasi dan mengadili siapapun yang melanggar dari peraturan atau perundang-undangan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Gitu teman-teman. Menurut Montesquieu, dalam pembagian kekuasaan pemerintahan yang sudah kita sebutkan, yang sudah saya sebutkan tadi, harus terpisah satu sama lain. Dan Montesquieu juga menegaskan bahwa dari ketiga kekuasaan ini harus terpisah dari fungsinya dan dari alat pelengkapannya dan siapa yang menyelenggarakannya. Karena dalam ajaran Montesquieu tidak dibenarkan adanya campur tangan atau ada sesuatu pengaruh dan mempengaruhi satu sama lain. Jadi ajaran Montesquieu ini pemisahan kekuasaan bisa disebut juga ketiga kekuasaan ini masing-masing terpisah mulai dari lembaganya dan siapa yang menyelenggarakannya. Itu teman-teman menurut dari Montesquieu. Sehingga dari konsep dari pemisahan kekuasaan dari Montesquieu ini melahirkan sesuatu hal yang mungkin teman-teman sudah tahu, yang namanya adalah trias politika. Jadi begitu sejarah lahirnya dari trias politika yang berasal dari pemikiran Montesquieu, yang Montesquieu mengembangkan pemikiran dari John Locke. Gitu teman-teman. Oke teman-teman, tadi kita sudah bahas tentang pendapat dari John Locke dan yang kedua dari Montesquieu. Sebenarnya kalau kita analisis, perbedaan yang mencolok dari dua pendapat tersebut yaitu terletak pada kekuasaan yang terakhir, yaitu yang John Locke mengatakan adanya federatif, sedangkan Montesquieu mengatakan adanya yudikatif. Dari selain itu sebenarnya yang legislatif artinya mirip, tetapi yang membedakan lagi kalau menurut John Locke, lembaga yang harus dioptimalkan yaitu lembaga legislatif, sedangkan Montesquieu lembaga yang harus dioptimalkan yaitu yudikatif teman-teman, atau keadilan. Gitu teman-teman. John Locke mengatakan bahwa fungsi dari federatif ini sangat penting karena menurutnya penjemaan fungsi definisi baru timbul apabila fungsi tersebut gagal. Dan untuk fungsi yudikatif ini menurut John Locke sebaiknya digabungkan dengan lembaga eksekutif, yaitu untuk pelaksanaan hukum. Jadi menurut John Locke, yudikatif ini tidak perlu dipisah dari eksekutif. Jadi dia memberikan pendapat harus adanya federatif. Tapi berbeda menurut dari Montesquieu. Kalau menurut Montesquieu adalah fungsi dari federatif untuk pertahanan dan hubungan luar negeri itu sudah bisa dilaksanakan melalui lembaga eksekutif. Jadi tidak perlu lagi adanya lembaga federatif yang bisa berdiri sendiri. Karena menurut Montesquieu yang terpenting menurut dia adalah adanya lembaga yudikatif, yaitu lembaga kehakiman teman-teman. Kalau dilihat dari sejarah atau awal dari pendapat atau teori dari John Locke, sebenarnya John Locke ini sudah mengakui adanya hak asasi manusia. Hal itu dapat kita cari atau kita lacak dari suatu perjanjian yang bernama Punctum Ionionis yang menyatakan ada hak dasar manusia yang tidak bisa diserap secara total yang diberikan kepada kehendak yang berkuasa. Malahan pendapat dari John Locke disempurnakan kembali bahwa adanya keberadaan lembaga yang dapat merealisasikan dari hak asasi manusia ini dapat diperoleh secara adikrodati. Gitu teman-teman. Gimana teman-teman semua dari pendapat dari John Locke dan Montesquieu? Semoga teman-teman semua menonton video ini sudah mendapat bayangan apa sih dari pembagian dari prinsip pembagian kekuasaan. Tapi nggak sampai di situ teman-teman, karena ada beberapa tokoh lagi yang juga memberikan pendapatnya tentang pembagian kekuasaan, yaitu salah satu contoh yang akan kita bahas yang bernama Van Vollenhoven. Mohon maaf ya teman-teman kalau saya salah baca. Tapi sebelum lanjut, tenang dulu, sabar, kita cooling down dulu biar nggak stres belajarnya, dan jangan lupa kita seruput kopi dulu. Yuk lanjut. Oke, kita lanjut ke materinya. Tadi saya sudah singgung yaitu yang bernama Van Vollenhoven, yang ia juga memberikan argumennya tentang pembagian kekuasaan. Menurutnya, pembagian kekuasaan itu dibagi menjadi 4.
Yang pertama, 4 fungsi. Yang pertama itu releasing, yang kedua bestur, yang kedua respark, dan yang keempat adalah polity. Mohon maaf ya kalau bacanya belibet ya, orang Sunda. Dan pendapat dari Van Vollenhoven ini dalam pembagian kekuasaannya disebut juga dengan teori catur praja. Mungkin teman-teman pernah mendengar apa sih itu catur praja. Dari catur praja adalah teori yang dihasilkan dari pendapat dari Van Vollenhoven gitu tuh. Salah baca. Nah, Van Vollenhoven ini kan membagi 4 kekuasaan. Mari kita bahas dari satu persatu, yaitu tentang bestur. Sebenarnya bestur ini seperti legislatif yang fungsinya untuk membuat suatu peraturan perundang-undangan. Yang kedua adalah bestur, ini sama fungsinya seperti eksekutif, yaitu melaksanakan kekuasaan. Dan yang ketiga yaitu adanya respark, yang artinya adalah melaksanakan fungsi peradilan. Dan yang keempat nih, yang berbeda pendapatnya tentang dari Montesquieu dan John Locke. Jadi Van Vollenhoven ini memberikan satu konsep lagi yang bernama polity, yaitu cabang kekuasaan yang berfungsi untuk menjaga ketertiban masyarakat dan negara. Jadi Mr. Van Vollenhoven ini menambah satu konsep yang namanya polity, ya polisi, yang tugasnya untuk menjaga ketertiban masyarakat dan negara gitu teman-teman. Dalam studi ilmu hukum administrasi negara dikenal juga pembagian hukum menjadi 2 teman-teman. Yang pertama untuk membuat kebijakan, yang kedua untuk melaksanakan kebijakan. Adanya making function, adanya executive function. Jadi dalam ilmu hukum administrasi negara dikenal menjadi 2, yaitu tadi teman-teman. Mungkin teman-teman yang menonton video ini ada yang bertanya-tanya, kenapa sih harus ada pembagian kekuasaan? Kenapa tidak disatukan saja kekuasaan dan mengurus ke semua kerjaan gitu teman-teman? Mungkin ada yang bertanya teman-teman di sana yang menonton video ini. Jadi sebenarnya apa sih fungsinya pembagian kekuasaan ini? Yang tidak lain tidak bukan adalah tujuan dari pembagian kekuasaan ini agar menghindari suatu kegiatan sewena-wena dari sang penguasa. Karena ada 3 kan tadi yang kita pakai sampai sekarang, itu legislatif, ada eksekutif, dan ada yudikatif. Yang adanya membuat peraturan perundang-undangan, ada yang melaksanakan peraturan perundang-undangan, dan ada yang terakhir adalah mengawasi jalannya pemerintahan dari suatu negara. Jadi satu sama lain saling melengkapi dan saling mengawasi agar tidak terjadinya sewena-wena dari penguasa gitu teman-teman. Maka dalam istilah hukum, kata kekuasaan ini direduksi menjadi kewenangan, karena sesuai dengan asas dalam ilmu ketatanegaraan, tidak ada kekuasaan tanpa wewenang dan tidak ada kewenangan tanpa ada undang-undang yang diberikannya. Itu teman-teman. Asik nggak? Asik dong. Kalau asik, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Ide yang dikemukakan oleh Montesquieu ini yang bertujuan untuk memisahkan kekuasaan negara berdasarkan fungsinya tanpa adanya intervensi dari kekuasaan lain, ini mendapatkan banyak kritikan, banyak ancaman, bahkan kecaman, karena menurut masyarakat tersebut, gagasan yang dikemukakan oleh Montesquieu ini tidak sesuai dengan kondisi Inggris pada waktu itu. Salah satu yang menentang keras pendapat dari Montesquieu ini yaitu yang bernama Sir Ivor Jennings. Dalam karyanya yang ia tulis berjudul The Love of Constitution, ia menentang keras pendapat dari Montesquieu ini, dan dia memperbarui atau membuat satu konsep baru yang bernama separation of the power, yang diartikan sebagai pemisahan kekuasaan dalam arti material gitu teman-teman, menurut si Sir Ivor Jennings. Sedangkan pemisahan kekuasaan secara formil dapat diartikan sebagai pembagian kekuasaan, atau yang lazim atau dikenal oleh kita itu disebut juga division of power. Jadi begitu teman-teman.
Kalau misalnya kita bahas tentang division of power, kita lihat dari cikal bakal pembentukannya, sebenarnya tidak jauh berbeda dengan prinsip dari pemisahan kekuasaan, yakni untuk melakukan pembagian-pembagian kepada lembaga-lembaga tertentu agar menjalankan fungsi kekuasaannya sesuai dengan pembagiannya tersebut. Begitu teman-teman. Bahkan ada beberapa sarjana hukum tata negara yang mengatakan bahwa separation of power itu disebut genus, dan sedangkan distribution of power itu disebut dengan spesies. Ada yang berpendapat seperti itu teman-teman. Dari segi istilah saja yang sudah kita sebutkan tadi, seperti division of power, separation of power, adanya distribution of power, dan ada yang terakhir yaitu allocation of power. Sebenarnya empat istilah ini memiliki nuansa yang sama, yaitu adanya pembagian kekuasaan, adanya pemisahan kekuasaan, adanya pemilihan kekuasaan, dan yang terakhir adanya distribusi kekuasaan. Begitu teman-teman. Doktrin pembagian kekuasaan ini setidaknya dapat kita lacak dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang belum diamandemen, oke? Yang belum diamandemen. Dasar 1945 yang belum diamandemen yang menganut sistem division of power. Sebagaimana yang diakui oleh Supomo yang mengatakan bahwa undang-undang yang sedang disusun tidaklah menganut dari ajaran trias politika yang dikemukakan oleh Montesquieu, yang ia mengatakan bahwa memisahkan secara tegas antara kekuasaan cabang legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Ini kita dapat lihat dari pasal 5 ayat 1 dalam Undang-Undang 1945 sebelum amandemen, yang mengatakan bahwa presiden memegang kekuasaan dalam membentuk undang-undang dengan persetujuan DPR. Ini berarti bahwa pemegang kekuasaan legislatif itu berada pada presiden atau kekuasaan. Rancangan tersebut dibahas bersama untuk mendapat persetujuan dari DPR. Begitu teman-teman. Kasus lain kita dapat lihat dari pasal 1 ayat 2 Undang-Undang 1945 yang menegaskan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat, yang dilaksanakan oleh MPR. Jadi MPR ini menjelma sebagai rakyat gitu teman-teman. Teori separation of power atau distribution of power yang digunakan oleh para pemikir dari sarjana hukum tata negara dan ilmu politik juga dilatar belakangi oleh perkembangan ilmu ketatanegaraan tersebut, karena tidak mungkin adanya pemisahan benar-benar terpisah antara satu lembaga dengan lembaga lainnya. Begitu teman-teman. Bahkan ada lagi yang memberikan pendapatnya dan pandangannya, yaitu John Garvey dan T. Alexander Alienkov. Maaf kalau saya salah baca teman-teman ya. Dua orang ini mengungkapkan bahwa pembagian kekuasaan itu disebut juga separation of function. Menurut dari dua orang yang berpendapat seperti ini, ia melihat dari sisi trias politika, karena mereka berpendapat bahwa tidak mungkin suatu lembaga antar negara itu dipisahkan secara ketat antara satu dengan lainnya. Sehingga ia mengatakan bahwa yang mungkin bisa dipisahkan yaitu sesuai dengan fungsi atau tugasnya, tetapi tidak dipisahkan secara ketat seperti tidak ada hubungan satu dengan lainnya. Jadi intinya dipisahkan secara tugas dan fungsinya, tetapi antar lembaga negara ini masih memiliki hubungan yang bisa bekerja sama. Begitu teman-teman. Negara Indonesia pasca amandemen Undang-Undang NRI tahun 1945, meskipun Jim Lee Asidiki mengatakan bahwa saat ini kita menganut sistem separation of power yang menganut juga prinsip check and balance. Hanya kita menganut antara separation of power dengan distribution of power. Dengan pembagian kekuasaan yang berpatokan yang dikemukakan oleh Arthur Mas, tingkat horizontal hubungan antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif, terjadi pemisahan dari segi wewenang saja, gitu teman-teman. Dan kekuasaan itu
dilakukan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah, dan ini juga disebut juga secara vertikal, sebagaimana sudah ditegaskan dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Kembangan ilmu ketatanegaraan, dengan begitu lahirnya lembaga-lembaga baru yang tidak hanya yang disebutkan atau yang diberikan pendapatnya dari Montesquieu atau John Locke. Bahkan G. Marcel itu membedakan ciri-ciri doktrin dari pemisahan kekuasaan itu menjadi 5 aspek, yaitu differentiation, legal incompatibility of office holding, isolation, immunity, independency, check and balance, and subordinate states and accountability. Ya mohon maaf lah ya kalau bacanya belibet, lidah orang Sunda. Dari kelima karakteristik pemisahan kekuasaan yang diberikan pendapatnya dari G. Marcel, yang terpenting yang harus kita garis bawahi yaitu yang keempat, yaitu tentang checks and balance, yakni setiap cabang kekuasaan sama-sama mengendalikan dan mengimbangi kekuatan-kekuatan dari lembaga-lembaga kekuasaan yang lainnya. Jadi satu dengan lainnya sama-sama bersinergi untuk mencapai tujuan negara. Ya, akhirnya Jilmi Asidik juga mengatakan bahwa pasca amandemen Undang-Undang NRI tahun 1945 menganut tentang pemisahan kekuasaan dan juga mencampurkan tentang checks and balance. Begitu teman-teman. Wah, sudah cukup banyak yang kita bahas tentang materi ini, pembagian kekuasaan atau pemisahan kekuasaan. Semoga dari apa yang saya berikan buat teman-teman semua dapat bermanfaat, dapat membantu teman-teman dalam mengerti dari materi ini. Mungkin sekian aja video kali ini karena sudah banyak yang kita bahas. Dan mungkin untuk teman-teman yang menonton video ini menemui kesalahan dari informasi yang saya berikan atau adanya informasi yang kurang lengkap, ada informasi yang keliru, teman-teman bisa komen di bawah, kita diskusi bareng-bareng. Kita sama-sama belajar, saya belajar dan teman-teman juga belajar. Mari kita pintar bareng-bareng. Oke? Jangan lupa seruput dulu kopinya biar tenang. Oke teman-teman, akhir video saya mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Kita akan ketemu lagi, mungkin minggu depan kita ketemu lagi, oke? Semoga teman-teman di sana sehat walafiat. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.